Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kepergian Nabi Musa, lantas apa yang terjadi pada kaum Bani Israel? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh, jika Rob kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Robmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Dia Musa berdoa, ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. Sesungguhnya, orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Rob mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Robmu maha pengampun, maha penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh atau Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-A'raf 148-154. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu. Ya Robku, agar engkau ridha kepadaku. Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Robmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rob menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Robmu dan Tuhannya Musa, tetapi dia Musa telah lupa. Maka, tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh, Robmu ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya atau patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Dia Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi, aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
Dia Musa berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian, sungguh kami akan menghamburkannya, atau abunya ke dalam laut berserakan. Sungguh, Rabb-Mu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu." Quran Surah Taha ayat 83-98. Allah menuturkan tentang kondisi Bani Israel saat Musa pergi untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan Rabb-Nya. Lalu ia berada di atas gunung Tur untuk bermunajat kepada Rabb, bertanya sejumlah hal kepadanya, dan Allah menjawab semuanya. Saat itu, seseorang di antara mereka yang bernama Harun As-Samiri mengambil perhiasan-perhiasan yang sebelumnya mereka pinjam dari orang-orang Kipti. Lalu ia bentuk menjadi patung anak sapi. Segenggam tanah diletakkan di dalamnya. Tanah tersebut ia ambil dari jejak kaki kuda malaikat Jibril saat ia melihatnya menenggelamkan Fir'aun. Saat tanah itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi, patung mengeluarkan suara seperti lenguhan anak sapi sungguhan. Menurut salah satu pendapat, patung tersebut berubah memiliki tubuh, maksudnya memiliki daging, darah dan hidup, juga bisa melenguh. Demikian dinyatakan Qatadah dan lainnya. Pendapat lain menyebutkan, suara tersebut disebabkan karena adanya angin yang masuk melalui dubur lalu keluar melalui mulut, sehingga terdengar seperti suara lenguhan sapi betina. Bani Israel kemudian menari-nari dan bergembira ria di sekitarnya. Maka mereka berkata, "Inilah Rabb-Mu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa, yaitu maka Musa melupakan Tuhannya di dekat kami. Ia kemudian pergi mencari-carinya, padahal Tuhan itu ada di sini. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian sebesar-besarnya. Maha suci nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu berlipat nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya menjelaskan kebatilan langkah yang mereka tempuh, mempertuhankan suatu benda yang tidak lain berupa patung hewan yang tidak dapat berbicara, atau setan yang terkutuk. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Allah menyebutkan, hewan tersebut tidak dapat berbicara, tidak bisa menjawab, tidak kuasa menimpakan mara bahaya ataupun manfaat, dan tidak menuntun menuju kebenaran. Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa kebodohan dan kesesatan yang mereka lakukan itu keliru belaka. Saat Musa kembali kepada mereka dan melihat mereka menyembah patung anak sapi, di mana saat itu Musa membawa lauh-lauh Taurat, Musa melemparkan lauh-lauh itu. Menurut pendapat lain, Musa mematahkannya. Seperti itulah yang disebutkan kalangan ahli kitab. Allah kemudian menggantinya dengan lembaran-lembaran lain. Namun, tidak ada penjelasan seperti itu di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Musa hanya membuang lauh-lauh itu saat melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Menurut versi ahli kitab, lauh yang dibawa Musa ada 2. Namun, teks Al-Quran menyebut sejumlah lauh. Musa tidak bereaksi saat diberitahu Allah bahwa kaumnya menyembah patung anak sapi. Lalu Allah memerintahkan untuk melihatnya sendiri. Karena itu, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, kabar itu tidak sama seperti melihat langsung. Musa kemudian menghampiri mereka, mencela dan menegur mereka dengan keras karena tindakan buruk yang mereka lakukan. Mereka kemudian menyampaikan alasan tidak benar kepada Musa. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Mereka enggan membawa perhiasan keluarga Fir'aun, padahal mereka prajurit. Allah pun memerintah mereka untuk mengambil perhiasan-perhiasan itu dan memperbolehkannya. Tetapi mereka tidak enggan untuk menyembah patung anak sapi bertubuh dan bisa melenguh, di samping beribadah kepada Yang Maha Esa, Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, lagi Maha mengalahkan, karena minimnya ilmu dan akal yang mereka miliki. Setelah itu Musa menghampiri saudaranya dengan mengatakan, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat
sehingga engkau tidak mengikuti aku. Quran Surah Thaha ayat 92-93, yaitu, kenapa saat melihat mereka melakukan seperti itu, kau tidak menyusulku, lalu memberitahukan kepadaku? Harun berkata, aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Quran Surah Thaha ayat 94, yaitu aku meninggalkan mereka dan kau datang kepadaku, padahal kau telah memerintahkanku untuk memimpin mereka. Dia Musa berdoa, ya Robku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 151. Harun sebenarnya sudah melarang keras mereka melakukan perbuatan keji ini. Musa kemudian menghampiri Samiri. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Yaitu apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu aku melihat Jibril menunggangi kuda. Jadi aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, yaitu jejak kuda Jibril. Sebagian mufassir menyebutkan Samiri melihat jejak kaki kuda Jibril. Setiap kaki kudanya menginjak suatu tempat, tempat tersebut menjadi hijau dan mengeluarkan rerumputan. Samiri kemudian memungut jejak kaki kuda Jibril. Saat jejak kaki kuda Jibril dimasukkan ke dalam patung anak sapi dari emas, patung sapi tersebut bisa mengeluarkan suara lenguhan. Karena itu Samiri berkata, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu, demikianlah nafsuku membujukku. Dia Musa berkata, pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Ini doa yang dipanjatkan Musa untuk Samiri agar tidak ada seorang pun menyentuhnya, sebagai hukuman karena dia telah menyentuh sesuatu yang tidak patut disentuh atau jejak kaki kuda Jibril. Ini hukuman baginya di dunia. Selanjutnya Musa mengancam siksaan akhirat padanya. Musa berkata, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkannya atau abunya ke dalam laut berserakan. Musa kemudian menghampiri patung anak sapi itu, lalu membakarnya dengan api. Menurut salah satu sumber, seperti yang dikatakan Qatada dan lainnya. Pendapat lain menyebut dengan pengikir, seperti dikatakan Ibnu Abbas dan lainnya, juga seperti yang disebut dalam teks ahli kitab. Setelah itu Musa menghamburkan abunya di lautan. Musa kemudian memerintahkan Bani Israel minum. Siapa yang pernah menyembah patung anak sapi itu, abu pasti menempel di mulutnya sebagai pertanda. Menurut pendapat lain, bukan seperti itu, tapi warna kulit mereka menguning. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya mengabarkan tentang Musa. Ia berkata kepada Bani Israel, sungguh Rabbmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Quran Surah Al-A'raf ayat 152. Inilah yang terjadi. Sebagian salaf mengatakan, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Amalan ahli bid'ah dicatat untuk pelakunya sampai hari kiamat. Selanjutnya, Allah mengabarkan tentang kesantunan dan rahmatnya terhadap makhluk, kebaikannya terhadap hamba-hambanya dengan menerima tobat siapapun yang mau bertobat kepadanya. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Rabbmu maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 153. Namun Allah hanya menerima tobat para penyembah patung berhala dengan cara bunuh diri, seperti yang Allah sampaikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. Menurut salah satu sumber, suatu pagi orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi mengambil pedang
Lalu Allah menurunkan kabut yang sangat tebal kepada mereka, hingga mereka tidak bisa mengenali kerabat dekat ataupun keluarganya. Mereka kemudian menghampiri para penyembah berhala patung anak sapi. Mereka bunuh dan mereka buru. Ada yang menyatakan, dalam pagi hari saja ada 70.000 orang yang terbunuh. Selanjutnya Allah berfirman, dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lau-lau Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 154. Di dalam tulisannya, oleh sebagian mufassir dijadikan dalil bahwa lau-lau ini pecah. Kesimpulan dalil ini perlu dikaji lebih jauh, karena secara tekstual tidak ada yang menunjukkan bahwa lau-lau tersebut pecah. Ibnu Abbas menyebutkan dalam kisah berbagai ujian berat yang menimpa Musa, seperti yang akan disebutkan selanjutnya, bahwa penyembahan patung anak sapi ini dilakukan setelah Bani Israel keluar dari lautan. Ini tidaklah mustahil, karena setelah keluar dari lautan, mereka berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Quran Surah Al-A'raf ayat 138. Seperti itulah versi ahli kitab. Mereka menyembah patung anak sapi sebelum mereka tiba di Baitul Maqdis, karena saat mereka diperintahkan untuk membunuh para penyembah patung anak sapi, pada hari pertama mereka membunuh 3.000 orang. Setelah itu, Musa memohonkan ampunan untuk mereka. Allah mengampuni mereka dengan syarat mereka harus memasuki Baitul Maqdis atau Palestina. Wallahu a'lam.